Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Pemirsa rahimakumullah, puji syukur alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita Allah masih diberi kesehatan dan diberi kekuatan iman Islam. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberi pertolongan dari Allah dan diberi kekuatan iman Islam, dan mudah-mudahan kita semua pemirsa kaum muslimin wal muslimat dijadikan oleh Allah orang-orang yang husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Salawat beserta salam mari kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan materi tentang bagaimana mengelola sebuah rumah tangga yang bisa mendatangkan rumah tangga yang harmonis, rumah tangga yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana supaya rumah kita yang kita tempati, keluarga kita semuanya adalah menjadi satu rumah tangga yang harmonis sebagaimana harapan kita, baiti jannati, mari kita jadikan rumah kita sebagai rumah sorga, rumahku sorgaku. Untuk mencapai sebuah rumah yang di situ diibaratkan sorga adalah tentu harus dikelola dan ditata sedemikian baiknya. Maka di dalam rumah tangga itu ada suami, ada istri, ada ayah, ada ibu, ada anak, dan lain sebagainya. Satu komunitas yang sangat kecil dalam tataran masyarakat yaitu adalah rumah tangga, dan ini harus hidup dalam satu keselarasan prinsip, yaitu prinsipnya adalah keharmonisan dan kebahagiaan. Pemirsa rahimakumullah, lalu di dalam rumah tangga itu tentu yang mempunyai tanggung jawab penuh dalam pengelolaan dengan sebaik-baiknya, yang menjadi pemimpin di dalam rumah tangga itu memang adalah suami. Ini yang disampaikan di dalam Al-Qur'anul Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, bahwa seorang laki-laki adalah pemimpin bagi istri-istrinya. Seorang laki-laki, seorang suami adalah pelindung, penanggung jawab terhadap istri yang ada di dalam rumah tangga. Berbicara seorang pemimpin, tentu pemimpin adalah sifatnya adalah melindungi, mengayomi, menyejahterakan, dan lain sebagainya. Dan tentu seorang pemimpin itu adalah harus sosok seorang yang harus menjadi panutan, baik itu di dalam rumah tangga, di masyarakat, di daerah, bahkan di negara atau di dalam satu bangsa. Intinya adalah rumah tangga itu adalah dipimpin oleh seorang suami. Lalu ada ayat lain yang menyampaikan wa ashiruhunna bil ma'ruf, bahwa gawilah dan temanilah istrimu itu dengan cara yang baik, dengan cara yang patut, dengan cara yang sopan. Nah, di sini adalah berangkat dari dua ayat ini adalah seorang suami adalah mempunyai tanggung jawab penuh. Tanggung jawab bagaimana melindungi, mengayomi, menafkahi, memberikan satu teladan yang baik, memberikan satu wawasan, memberikan satu bimbingan kepada keluarganya. Nah, hadirin rahimakumullah. Maka di dalam rumah tangga itu
tentu di situ adalah ada istri, ada anak, dan di situ dipimpin oleh seorang suami. Ketika seorang suami adalah harus menjadi suami yang baik, wa ashiruhunna bil ma'ruf, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ini menunjukkan bahwa seorang suami harus punya tanggung jawab besar terhadap keharmonisan dalam rumah tangga itu. Maka berangkat dari ini, ketika suami sudah mempunyai niatan yang baik untuk menjadi suami yang baik, melindungi, mengayomi, dan lain sebagainya. Nah, sekarang tinggal kita beralih kepada komponen atau unsur-unsur yang lain, anggota keluarga yang lain, bagaimana juga harus berbuat baik terhadap suami dan kepada anak-anak. Nah, di sini digambarkan bagaimana menjadikan sebuah rumah tangga itu harus dimulai dari beberapa hal dulu. Yang pertama, ada 4 pilar kunci kebahagiaan dalam sebuah rumah tangga menurut konsep Rasulullah SAW. Yang pertama, antakuna zaujatuhu sholihatan, bahwa seorang suami harus mampu menjadikan istrinya istri yang saleh. Nah, sebelum kita berbicara ini, seorang suami harus bisa mencetak istrinya menjadi istri yang saleh, maka harus berangkat dari dirinya sendiri dulu. Seorang suami harus dituntut menjadi suami yang saleh, baru kita beranjak kepada istri, kita tuntut istrinya menjadi orang solehah. Tentu ini memerlukan satu proses yang panjang dan bimbingan serta kesabaran dan keuletan bagaimana suami mampu menjadikan istri yang solehah. Maka ini pilar yang pertama. Yang kedua, wa auladuhu abroran, jadikan putra-putranya putra yang baik. Nah, ketika kita sudah punya anak, maka seorang ayah dan ibu, kalau tadi sudah sepakat antara suami dan istri menjadi soleh dan soleha, sekarang anaknya harus menjadi anak yang baik. Tentu ini adalah menjadi pekerjaan bagi kita semua. Lalu yang ketiga adalah pilarnya adalah wa khulatauhu sholihina, pergaulannya dengan lingkungan sekitar harus dengan pergaulan orang-orang yang baik. Suaminya bagaimana bekerja dan bergaul dengan masyarakat, harus mencari teman yang baik, istri juga begitu, anak-anaknya. Maka di sinilah lingkungan sangat menentukan, mencetak karakter di dalam rumah tangga itu, terutama kepada anak kita. Yang keempat pilarnya adalah wa ayyakuna rizquhu fi baladihi. Rezeki yang diperoleh, usahakan rezeki yang diperoleh itu adalah ada di dalam negeri sendiri. Hadirin rahimakumullah, kenapa rezeki harus kalau bisa ada di dalam negeri sendiri? Ya, karena bertemunya suami istri, bertemunya ayah, ibu, dan anak dalam satu rumah tangga, kesehariannya itu sangat-sangat dibutuhkan dan perlukan untuk keharmonisan. Apalah arti kita misalkan banyak uang, tapi sementara ayah ada di luar negeri. Ya, tentu secara material terpenuhi, tetapi kebahagiaan batin itu di situ belum terpenuhi. Di sini Rasulullah menganjurkan sebaiknya mencari rezeki itu adalah di sekitar rumah atau di daerah yang ada di rumah itu. Nah, 4 pilar ini adalah merupakan kunci menuju kebahagiaan dalam rumah tangga. Lalu kalau tadi suami harus menjadi suami yang baik, sekarang istri yang baik itu yang seperti apa? Suaminya harus soleh, istrinya harus solehah, anaknya harus menjadi anak-anak yang baik. Nah, maka di sini saya sampaikan bahwa istri-istri yang soleh itu di sini ada ciri-ciri yang disampaikan oleh Rasulullah. Ruya an Anas bin Malik, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal mar'ata idza salat khamsaha wa shamat syahraha wa ahsanat farjaha wa ata'at ba'laha faltadkhul min ayyi abwabil jannati sya'at. Kata Rasulullah, ciri-ciri wanita salehah itu adalah pertama, salat khamsaha, dia rajin melakukan salat fardu yang 5 waktu itu. Ini adalah harga pokok. Artinya satu perbuatan yang tidak boleh ditawar, bahwa seorang istri harus rajin melaksanakan
salat 5 waktu. Kalau sudah kita bisa menjaga salat 5 waktunya, apalagi salat 5 waktunya dilaksanakan dengan cara berjamaah di rumah, dengan suami, dengan anak. Ini sudah menunjukkan satu etikat untuk menjadi istri yang solihah. Maka seorang istri jangan sampai meninggalkan sholat 5 waktunya. Yang kedua, ciri-ciri wanita solihah, kata Rasulullah, adalah wasamat syahraha, melaksanakan, mengamalkan, menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Ya tentu seorang istri menjalankan puasa Ramadan itu biasanya ada udzur dan lain-lain. Tetapi yang dimaksudnya adalah tanpa ada udzur syar'i, seorang istri harus melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Sholat 5 waktu dijaga, kemudian Ramadan puasanya harus dilaksanakan. Lalu yang ketiga, wahsanat farjaha. Seorang istri harus mampu menjaga harkat dan martabat dirinya. Jati diri seorang istri harus dijaga ketika suami itu bekerja atau keluar rumah. Maka di rumah istri harus mampu menjaga kehormatannya. Ketika istri mau keluar dari rumah, tentu harus ada komunikasi yang baik agar sama-sama mengetahui. Dan di rumah pun di luar rumah pun seorang istri ketika tidak bersama dengan suaminya mampu menjaga dirinya, bagaimana kehormatannya itu terjaga dengan menutup aurat dan lain sebagainya. Inilah yang ketiga. Lalu yang keempat, wa ta'at ba'laha. Seorang istri harus punya prinsip taat kepada suaminya. Ketaatan di sini adalah ketaatan seorang istri kepada suami. Kalau sudah suami menjalankan konsep-konsep yang diberikan oleh Al-Quran, yaitu ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa wa 'ashiruhunna bil ma'ruf, bahwa seorang suami sudah menjalankan tanggung jawabnya dengan baik, dengan benar selaku pemimpinan di dalam rumah tangga, dan memberikan perilaku yang baik kepada istrinya, memberikan perlindungan, memberikan satu teladan yang baik. Maka disinilah seorang istri mempunyai satu kewajiban, yaitu wa ta'at ba'laha. Istri harus taat kepada suaminya. Jika empat ini sudah dilakukan oleh seorang istri, yang disebut dengan ciri-ciri wanita solehah, maka Rasulullah memberikan satu janji yang istimewa kepada istri solehah, yaitu fal tadkhul min ayi abwabil jannati sa'at. Istri yang semacam itu berhak masuk surganya Allah dari pintu yang disukai. Hadirin rahimakumullah, mudah sekali sebenarnya bagaimana seseorang, terutama kita dan istri-istri, untuk mencapai ridha Allah, untuk mencapai surganya Allah. Sebenarnya kuncinya ada di rumah itu, yaitu jadilah istri yang salehah. Mudah-mudahan kita semua bisa menjalankan, dan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.